A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan salah satu materi PAI di kelas 12, yaitu materi dengan tema berpikir kritis dan berdemokrasi. Yang akan dibahas pada tema materi kali ini yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 158 dengan poin-poin arti kata dan tajwid, asbabun nuzul, isi kandungan dan juga hafalan. Masuk ke tema materi yang pertama, yaitu berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga dalam silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah liulil albab, untuk orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyamau, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini batila, dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami atau jagalah kami dari siksa neraka. Hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna, di sini kita lihat ada nun bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah. Selanjutnya fi khalqis samawati, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf sin, maka hukumnya apa? Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, sama. Wal ard, di sini ada alif lam bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Perbedaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah apa? Jika alif lam syamsiyah, seperti halnya namanya matahari kan kita gak bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang ya, silau. Begitu juga dengan alif lam syamsiyah. Maka alif lam syamsiyah ini alif lamnya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf selanjutnya, yaitu ke sin kalau di sini. Sedangkan alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca. Jadi L-nya itu jelas, wal ard, tidak langsung masuk ke huruf selanjutnya. Begitu cara bacanya. Sedangkan kalau dilihat secara langsung, itu perbedaannya sangat terlihat. Jika alif lam syamsiyah ini, huruf selanjutnya atau huruf setelah alif lam itu ada tasydid di atasnya. Sedangkan alif lam qamariyah itu di atas lamnya ada sukun. Kita lihat di sini alif lam syamsiyah ini di atas sinnya ada tasydid. Sedangkan di alif lam qamariyah di atas hamzahnya tidak ada tasydid, akan tetapi di atas lamnya ada sukun. Itu perbedaan syamsiyah dan qamariyah. Lanjut, laili. Ini ada ya sukun sebelumnya fathah.
Maka hukumnya apa? Lain. Lanjut ke la ayatil li. Nah, la ayatil li ulil, la ayatil li di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, jika tanwin bertemu dengan huruf lam berarti hukumnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Lanjut yadhkuruna. Di sini ada huruf berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Maka hukumnya adalah mad tabi'i. Lanjut yadhkuruna Allah. Nah, di sini ada lafaz Allah. Maka hukumnya di antara dua, kalau enggak lam tebal atau lam tafkhim, kalau enggak lam tipis atau lam tarkik. Kita lihat saja. Huruf sebelumnya berharokat apa? Nah, di sini ada nun berharokat fathah. Nah, kalau berharokat fathah atau dhammah, maka hukum lamnya adalah lam tebal atau lam tafkhim. Dibacanya L tebal, yadhkurunallah. L tebal, Allah. Jadi bukan menjadi A W L O H, bukan menjadi naullah, bukan gitu. Tapi L tebal, nallah. Berbeda dengan lam tarkik atau lam tipis. Misalkan dalam surat Al-Fatihah ayat 1, bismillah. Nah, itu makan L tipis ya. Berbeda dengan tebal, yadhkurunallah. Seperti itu. Lanjut. Qiyamawwa. Nah, di sini ada tanwin bertemu dan huruf waw. Maka hukumnya adalah idgham. Tapi idgham apa? Yaitu idgham bigunnah. Lanjut. Wa ala junubihim wa. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan waw. Nah, kita lihat mim sukun. Nah, berarti kalau ada mim sukun hukumnya adalah syafawi. Di antara tiga ada idgham syafawi atau biasa kita sebut idgham mimi, atau ada izhar syafawi, ada juga ikhfa syafawi. Nah, di sini kita lihat huruf selanjutnya, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Kenapa? Karena dia bertemu dengan seluruh huruf. Karena mim sukun di sini bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena jika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Sedangkan jika mim sukun bertemu dengan ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Lanjut. Ma khalaqta. Nah, di sini ada qaf sukun di tengah kalimat. Gampang ini mah, hukumnya adalah qalqalah sugro. Lalu bedanya apa dengan qalqalah kubro? Kalau qalqalah kubro itu ada huruf qalqalahnya di akhir kalimat atau di akhir ayat. Lanjut. Batilan sub. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan sin. Hukumnya adalah ikhfa. Yang terakhir ada adzabannar. Nah, di sini ada mad tabi'i diikuti huruf hidup yang dibaca wakaf. Adzabannar, mad tabi'i diikuti huruf hidup yang dibaca wakaf. Hukumnya apa? Mad arid lil sukun. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini adalah diriwayatkan ada seorang Quraisy datang kepada orang Yahudi. Dia bertanya kepada orang Yahudi tersebut, apa bukti kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam? Lalu kata orang Yahudi tersebut, Musa membawa tongkat yang dapat membelah lautan, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tangannya bercahaya saat dilihat. Lalu orang Quraisy ini datang menemui orang Nasrani. Dia menanyakan pertanyaan yang sama. Apa bukti kebenaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam? Kata orang Nasrani tersebut apa? Isa alaihissalam mampu menyembuhkan buta sejak lahir, penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu terakhir orang Quraisy ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, bawa dong bukti kebenaran dari Allah bahwa kamu itu seorang Rasul, kata orang Quraisy. Jadikan nih Bukit Safa ini diubah menjadi emas dong, kata orang Quraisy tersebut. Lalu turunlah ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bergantinya siang dan malam, itu ada bukti kebesaran atau kemahaagungan Allah, kemahakuasaan Allah. Masuk ke isi kandungan. Pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Nah, secara pengertian, berpikir kritis adalah proses menafsirkan dan mengevaluasi informasi yang masuk ke dalam pikiran yang dapat menghasilkan tindakan dan keyakinan. Gitu aja dulu, nanti silahkan kalian lihat lagi lebih jelasnya dari sumber-sumber lain. Nah, di Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini menjelaskan tentang ulul albab atau orang yang berakal dengan kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu dapat mengambil hikmah dari
ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan juga wa yadhkuruna Allah, mereka juga senantiasa mengingat Allah. Pertama, mengambil hikmah dari ciptaan Allah. Orang-orang ulul albab atau orang-orang yang berakal ini ketika melihat ciptaan Allah, melihat bulan yang mengitari bumi, bumi yang mengitari matahari, dan juga bumi yang berotasi di atas sumbunya, juga berevolusi mengelilingi matahari sehingga terjadinya perubahan waktu, hari, musim, bulan, tahun, bahkan terjadinya siang dan malam. Bahkan ketika mereka melihat diri sendiri, melihat ke dalam dirinya, ada mata, hidung, telinga, bahkan organ-organ di dalam, jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya, bahkan sampai organ-organ terkecil, misalkan DNA. Mereka itu melihat bahwa semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Mereka melihat bahwa semua ini adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu Al-Qadir, yang maha kuasa. Lalu kriteria yang kedua dari ulul albab atau orang yang berakal adalah senantiasa mengingat Allah, yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Sehingga jika orang ini senantiasa mengingat Allah, orientasi hidupnya adalah orientasi hidup akhirat. Apapun yang dia kerjakan di dunia ini adalah sebagai bekal dia menuju kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Dan juga jika dia senantiasa mengingat Allah, maka dia akan selalu ingat bahwa kematian itu akan tiba, tidak akan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara saja. Berbeda dengan orang yang jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Jahiliyah itu masa kebodohan. Berbeda dengan orang yang jahil atau orang yang tidak berakal. Mereka merasa selamat di dunia. Gimana maksudnya? Jadi mereka karena tidak mengingat Allah, maka mereka mengerjakan maksiat-maksiat. Seolah kalau gak ada yang lihat itu, ya mereka selamat. Atau misalkan ketahuan orang lain, lalu dibawa ke pengadilan, lalu mereka mendatangkan pengacara yang hebat, lalu selamat, tidak jadi dimasukkan ke penjara, mereka merasa selamat di dunia. Padahal tidak sama sekali, mereka akan celaka di akhirat nanti. Manfaat dari berpikir kritis. Pertama, bisa mengambil hikmah dari ciptaan Allah. Seperti yang disampaikan tadi, ketika misalkan kita nih lagi jalan-jalan ke mana, ke laut, kita melihat ombak yang bergulung-gulung indahnya, menyapu pasir ke kaki-kaki kita misalkan. Kayak gitulah. Juga melihat matahari terbenam dengan indahnya, langit yang semakin menguning dan lain sebagainya, itu mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah. Tidak malah menjauhkan kita dari Allah, tapi kita semakin ingat bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa menjadikan ombak ini yang lembut, yang terlihat indah, bisa juga menjadikan ombak ini menjadi bencana yang sangat besar bagi manusia, menggulung tinggi sehingga merenggut jutaan nyawa. Itu kan bisa saja. Atau misalkan ketika kita jalan-jalan ke gunung, kita bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati pemandangan di atas awan dan lain sebagainya. Itu ketika Allah menjadikan gunung ini aman bagi manusia. Sedangkan jika Allah berkehendak lain, karena Allah itu maha kuasa, Allah menjadikan gunung ini bergetar sehingga magma di dalamnya keluar dari gunung menjadi lahar, menjadi lava, maka itu beda lagi, lain cerita. Itu bukti kemahakuasaan Allah. Lanjut, bisa mengambil manfaat dari alam dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bagaimana orang yang berpikir kritis atau orang yang berakal, ulul albab ini bisa memanfaatkan alam dengan baik. Allah menciptakan air yang mengalir di sungai misalkan. Maka orang yang berpikir kritis mampu menciptakan pembangkit listrik tenaga air misalkan. Allah menciptakan udara yang mengalir atau angin. Maka orang yang berpikir kritis, orang ulul albab, mampu menciptakan pembangkit listrik tenaga udara misalkan, dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan alam dengan baik. Selanjutnya, inspirasi ciptaan Allah. Orang-orang ini bisa terinspirasi dari ciptaan-ciptaan Allah. Misalkan ketika dia melihat burung lalu dipelajari bagaimana dia bisa terbang, maka terciptalah pesawat misalkan. Atau melihat ikan paus yang bisa berenang dengan leluasannya di lautan yang dalam, maka terinspirasi dari hal itu penemu-penemu menciptakan kapal selam dan lain sebagainya, atau apalah, masih banyak. Lalu mengantisipasi bahaya. Orang yang berpikir kritis, orang yang ulul albab, orang yang berakal, itu mampu mengantisipasi bahaya dengan cara melihat gejala-gejala yang terjadi sebelum bahaya tersebut terjadi. Yang muncul sebelum bahaya tersebut terjadi. Gejala-gejala yang muncul sebelum bahaya tersebut terjadi. Misalkan sebelum gempa bumi ada getaran-getaran yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang hal itu, misalkan Badan Meteorologi dan Geofisika, maka dia bisa ada istilah-istilah siaga 1, siaga 2 dan lain sebagainya. Itu kan karena mereka orang-orang berilmu.
Lalu semakin bersyukur orang ulul albab ini ketika mengetahui bahwa semua yang diciptakan Allah ini tidaklah sia-sia, semuanya bermanfaat bagi kita semua, maka orang ini akan semakin bersyukur. Dan juga semakin ingat bahwa semua yang dilakukan di dunia ini adalah bekal untuk akhirat nanti. Lanjut ke tema materi yang kedua, yaitu demokrasi. Demokrasi itu atau demokrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Fabimma rahmatin minallah lintalahum, maka karena rahmat dan kasih sayang Allah lah lintalahum, kamu berlaku baik terhadap mereka. Walau kunta fazzan, dan jikalau kamu bersikap keras, ghalizal qalbi, dan berkeras hati, bersikap kasar dan berkeras hati, la faddu min haulik, maka tentu mereka akan menjauhkan diri min haulik, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Fa idza azamta, dan jika kamu sudah menetapkan hati, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tajwid. Nah, di sini tidak akan saya bahas, silakan dicari sendiri nanti tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu asbabun nuzul. Diriwayatkan bahwa setelah perang Badar, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya Abu Bakar dan Umar tentang tawanan perang dari perang Badar tersebut. Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kalau bahasa kita mah, ini tawanan perang mau diapain nih, kata Rasul. Lalu kata Umar kayak gini, ya dibunuhlah, dan yang ngebunuh adalah keluarganya. Enggak, kata Abu Bakar. Tawanan perang ini kita kembalikan saja kepada keluarganya, tapi dengan syarat membayar uang tebusan. Nah, maka turunlah ayat ini. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dan karena rahmat dan kasih sayang Allah lah kamu berlaku baik terhadap mereka. Jadi maksudnya ini adalah dukungan terhadap pendapat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Lanjut ke isi kandungan. Demokrasi. Nah, demokrasi di sini sebenarnya memiliki dua pengertian dari dua segi yang berbeda. Pertama dari sistem pemerintahan, dan kedua dari pandangan hidup. Demokrasi dalam segi sistem pemerintahan itu adalah demokrasi yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dan perantaraan wakil, yang misalkan DPR, MPR dan lain sebagainya. Nah, itu demokrasi dari segi sistem pemerintahan, atau bisa kita singkat pemerintahan rakyat. Sedangkan demokrasi dari segi pandangan hidup itu artinya adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, itu. Demokrasi yang kita bahas di sini adalah demokrasi dari segi pandangan hidup yang mengusungkan kesamaan hak dan kewajiban, sehingga bisa kita ambil kesimpulan juga, atau dengan kata lain saling menghargai eksistensi atau saling menghargai keberadaan satu sama lain, walaupun keberadaannya itu akan saling berbeda, tidak akan sama. Berbeda fisik, berbeda gender, berbeda suku, berbeda bahasa, bangsa, agama, warna kulit, pemikiran, pendapat, keyakinan, dan keinginan, semuanya ini akan ada perbedaan, tapi harus saling menghargai. Nah, itu adalah demokrasi. Dan salah satu cara untuk menyamakan, misalkan terjadi suatu perbedaan dalam pandangan hidup atau perbedaan dalam perbedaan dalam perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan, atau terjadi suatu masalah yang ingin dicari solusinya, maka salah satu cara yang bisa kita ambil adalah musyawarah. Nah, Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 ini tentang etika bermusyawarah. Pertama,
Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Lemah lembut, pertama adalah lemah lembut, lintalahum. Jadi ketika kita bermusyawarah, kita harus senantiasa lemah lembut dan tidak kasar. Kita harus menyampaikan pendapat kita dengan lain, dengan lemah lembut. Tidak dengan misalkan suara yang tinggi, suara yang keras, atau dengan tata bahasa yang tidak baik. Begitu. Kita harus bermusyawarah dengan lemah lembut dan tidak kasar. Harus menggunakan bahasa yang baik, juga dengan nada yang tidak mengintimidasi dan lain sebagainya. Dan juga ghalizul qalbi, tidak berhati keras. Gimana maksudnya? Jadi ketika ada orang lain menyampaikan pendapatnya, hati kita tidak boleh keras. Kalau hati kita keras, kita tidak akan bisa menerima pendapat orang lain tersebut. Jadi hati kita harus dilunakan agar bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Wasyawirhum fil amr. Nah, dan yang selanjutnya adalah bermusyawarahnya itu sendiri. Lalu setelah musyawarah, itu fa'fu anhum, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran, fa'fu anhum, maka harus saling memaafkan. Jikalau misalnya takutnya ketika musyawarah tersebut berjalan, sadar atau tidak sadar kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti orang lain dan lain sebagainya, maka harus saling memaafkan setelah musyawarah itu selesai. Lalu fatawakal ala Allah, yang terakhir adalah tawakal kepada Allah dalam pelaksanaannya. Jadi setelah bermusyawarah lalu bisa diambil kesimpulan atau ada kesimpulan yang diambil dari musyawarah tersebut, sehingga semua anggota musyawarah harus melakukan yang sama, harus mengambil keputusan yang A misalkan. Maka tawakal dalam pelaksanaannya, fatawakal ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat bermusyawarah. Pertama, mudah memecahkan masalah. Jikalau kita menemukan suatu masalah misalkan dan kita mencoba memecahkan atau mencari jalan keluar dari masalah tersebut oleh kita sendiri misalkan dan kita tidak bisa menemukannya, maka bermusyawarahlah. Karena dengan dibantu atau bertemunya pemikiran satu dan pemikiran lainnya, bisa ada solusi yang diambil dari permasalahan tersebut, sehingga masalah tersebut mudah dipecahkan atau mudah keluar dari masalah tersebut. Yang kedua, kesepahaman bertindak. Setelah musyawarah terjadi, maka insya Allah seluruh anggota musyawarah tersebut akan bertindak dengan tindakan yang sepaham, dengan tindakan yang sama. Tidak lagi A mengerjakan apa, B mengerjakan apa, C mengerjakan apa, sehingga tujuannya tidak pernah tercapai. Maka dengan musyawarah itu insya Allah tujuan akan tercapai. Yang selanjutnya, menghindari prasangka buruk. Jika tidak bermusyawarah, misalkan si A melakukan apa, si B melakukan apa, sehingga si A ini suuzon atau berprasangka buruk terhadap B, itu si B kok ngapain sih kayak gitu misalkan, dan sebagainya. Dengan musyawarah, maka insya Allah prasangka buruk atau suuzon ini akan hilang. Lalu dengan bermusyawarah juga kita melatih diri menerima kritik, saran, dan menghargai pendapat orang lain. Berkaitan dengan berpikir kritis dan berdemokrasi ini, jika kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari, khususnya buat kalian anak-anak kelas 12 yang insya Allah sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka berpikir kritis dan berdemokrasi ini bisa kalian gunakan. Maksudnya gimana? Ketika kalian ingin menentukan fakultas atau jurusan atau bahkan kampus mana yang akan kalian ambil setelah kalian lulus nanti, maka berpikir kritis di dalamnya. Kalian harus mengambil, harus memikirkan apa saja yang bisa kalian dapatkan atau positif dan negatifnya dan lain sebagainya, kampus mana yang bisa membuat kalian jadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Itu harus berpikir kritis sebelum menentukan pilihan kalian. Dan juga berdemokrasi. Tidak misalkan kita sudah pemikiran lalu mengambil keputusan itu begitu saja, tidak. Tapi kita harus berdemokrasi, harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang tua kita, menyampaikan pendapat kita dan juga menerima pendapat dari orang tua kita. Atau tidak juga terserah kepada orang tua saja tanpa kita menyampaikan keinginan kita atau tanpa kita menyampaikan minat kita pengen ke kampus mana karena apa dan lain sebagainya tanpa disampaikan kepada orang tua, sehingga misalkan lalu dikuliahkan oleh orang tua kita dan akhirnya di sana kita tidak betah atau ada istilah salah jurusan dan lain sebagainya lah. Jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar dipikirkan mana yang baik dan mana yang lebih baik dan dimusyawarahkan juga kepada orang tua karena ini menyangkut masa depan kalian. Mungkin sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunzina anhu ya rabbal alamin.
Oh ya, jangan lupa dibaca-baca lagi di bukunya atau di sumber lainnya. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.